Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-mulku yawma idzil lillah yahkumu bainahum falladzina amanu wa 'amilus solihati fi jannatin na'im walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina faulaika lahum adzabun muhin. Pagi ini kita masuk ayat 56 57. Kita baca dulu terjemahannya. Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka akan merasakan azab yang menghinakan. Baik, ini bunyi ayat 56 dan 57, masih dalam surat Al-Hajj. Baik, para jamaah sekalian, mari kita pelajari. Allah berfirman, Al-mulku, kerajaan, yauma idin, hari itu, lillah, milik Allah. Kerajaan di hari itu hanya milik Allah. Ini berbicara tentang hari kelak, setelah hari berbangkit itu. Makanya di dalam ayat yang lain disebutkan limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Di dalam ayat yang lain, setelah semuanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pada saat itu mempertanyakan, milik siapa kerajaan di hari ini? Ya, karena semua sudah diwafatkan, selesai sudah. Maka kerajaan itu, kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kita pelajari dulu. Kekuasaan atau kerajaan pada hari itu milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika manusia masih hidup di alam dunia seperti ini,
seakan-akan manusia itu masih memiliki kekuasaan. Dan hierarki kekuasaan itu memang ada, mulai dari katakanlah dalam sebuah negara ada presiden, ada wakil presiden, ada penasihat presiden, ada juru bicara kepresidenan, nanti ada para pembantunya, menteri-menteri, di atas itu ada koordinator dan macam ragam. Seakan-akan ketika dunia ini masih ada, manusia memiliki kekuatan, kekuasaan, kewenangan, seakan-akan seperti itu. Namun perlu diketahui bahwa semua itu sementara, akan hilang dan sirna seiring dengan hilang dan sirnanya dunia. Namun di dalam ayat yang lain banyak sekali Allah mengingatkan bahwa kerajaan langit dan bumi serta isinya serta yang ada di antara keduanya itu milik Allah. Milik Allah. Manusia itu hanya pengelola. Di dalam ayat yang lain disebut seperti itu. Yang memakmurkan dunia itulah manusia. Karena itu kalau nanti dihubungkan dengan firman Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu hakikatnya bukan pemimpin. Makna dasarnya itu khalifah bukan pemimpin. Tetapi khalifah itu nanti bisa menjadi subjek dan sekaligus sebagai objek. Jadi kita tambahkan sejenak sedikit. Kata khalifah itu sebenarnya terambil dari kata khalaf. Khalaf itu artinya yang ada di belakang. Khalaf itu artinya yang ada di belakang. Khalifah itu yang datang belakangan. Yang datang belakangan berarti akan mengganti yang datang duluan. Siapakah yang datang belakangan? Generasi penerus. Itu khalifah. Jadi yang disebut khalifah itu pendatang baru yang siap menggantikan pendatang lama. Pemain baru yang siap untuk mengganti pemain lama. Itu namanya khalifah. Maka Abu Bakar disebut khalifatun Nabi. Abu Bakar itu siapa? Khalifahnya Nabi. Artinya pendatang baru, penggantinya Nabi. Manusia semua yang ada di alam semesta itu berpredikat sebagai khalifah. Karena manusia dilahirkan oleh orang tuanya. Anak statusnya. Anak itu di kemudian hari akan menggantikan posisi orang tuanya. Dia sebagai pengganti yang juga akan diganti. Itu namanya khalifah. Jadi hakikat khalifah bukan pemimpin, bukan, apalagi penguasa. Maka manusia itu yang disebut khalifah, nanti di dalam tafsir disebutkan manusia sebagai khalifah adalah manusia yang secara turun-temurun akan datang silih berganti, menggantikan posisi satu ke posisi yang lain, dari masa ke masa, dari era ke era, dari generasi ke generasi. Itulah khalifah. Al-mulku yawma idzil lillah.
Jadi hakikat kekuasaan itu milik Allah. Maka kekuasaan itu harus ditundukkan kepada Allah. Kalaupun kita memiliki kekuasaan itu sarana menghambakan diri kepada Allah. Kalaupun kita dititipi, menerima, diberi, maka kekuasaan, kewenangan itu harus ditundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Maka ketika nanti dunia dan alam semesta ini sudah sirna, Allah akan bertanya, limanil mulkul yaum? Milik siapa kerajaan hari ini? Kekuasaan hari ini? Kewenangan hari ini? Milik siapa? Lillahil wahidil qahhar. Milik Allah yang Maha Esa. Ada beda makna antara mulkun dan milkun. Mulkun itu kerajaan, mulkun itu kekuasaan. Tapi kalau milkun itu artinya kepemilikan. Cuman milkun itu mirip bahasa Inggris, milk, susu. Milkun kepemilikan. Kalau mulkun kekuasaan. Maka dalam bahasa Indonesia ada milik. Nah, memang milik itu dulu diambil dari bahasa Arab. Milik siapa? Milkun. Nah, gitu. Maka hakikatnya semua yang kita nikmati saat ini sebagai fasilitas hidup itu semua adalah hanya pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Maka ada pepatah mengatakan wa mal mar'u illa dhaifun wa mal malu illa ariyatun. Manusia itu hanya tamu, harta itu hanya pinjaman. Ad-dhaifu murtakhilun wal 'ariyatu mardudatun. Tamu ya pasti kembali pulang. Pinjaman pasti dikembalikan, namanya pinjem. Jadi manusia itu semuanya tamu statusnya. Kalau tamu berarti dunia ini bukan tempat tinggal kita, kita cuma bertamu. Kalau sudah merasa lama bertamunya, ya berarti harus siap-siap untuk kembali. Nah, di situ ada pesan. Pesannya apa? Bahwa rumah kita bukan dunia ini. Maka Luqman Al-Hakim itu pernah mengingatkan kepada putranya. Apa? Diingatkan bahwa wahai putraku, jangan kamu menjadi anaknya dunia, karena kamu tidak tercipta untuk dunia. Itu sama dengan nasihat Nabi, jadilah kamu seperti orang yang menyeberang. Itu artinya bahwa hadirnya kita di dunia hanya bertamu, tamu gini, jadi bertamu, ya pasti akan kembali pulang. Nah, gitu. Maka orientasi kita itu bukan dunia, karena di sini kita hanya singgah sementara. Rumah kita itu nanti di akhirat sana. Al-mulku yawma idzil lillah. Kekuasaan itu hanya milik Allah. Karena itu di dalam hadis itu Rasulullah mewanti-wanti. Barang siapa
yang dititipi amanat, tidak ada seseorang pun yang bertanggung jawab kepada sebuah masyarakat kecuali dia akan mempertanggungjawabkannya itu. Atau hadis yang sering kita dengar, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Anak itu juga di bawah kekuasaan orang tua. Anak, istri itu di bawah kekuasaan suami. Dan begitu seterusnya. Maka semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Baik ketika kita masih di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat sana. Al-mulku. Maka nanti kalau ini dikembangkan, ada dua bacaan. Maliki yaumiddin, ada malikin nas. Ma-nya panjang, ma-nya pendek. Maliki yaumiddin dalam surat Al-Fatihah. Dalam surat An-Nas, malikin nas, pendek. Itu nanti para ulama berbeda pendapat. Kalau dibaca panjang Malik, apa bedanya dengan dibaca pendek Malik? Nah, ulama berbeda pendapat. Tetapi pendapat yang kuat, kalau Malik itu artinya pemilik. Kalau Malik itu penguasa. Malik itu pemilik. Tapi kalau Malik pendek itu penguasa. Manakah yang lebih tinggi statusnya antara pemilik dan penguasa? Itu pun para ulama berbeda. Ada yang mengatakan bahwa yang memiliki belum tentu berkuasa. Tapi kalau sudah berkuasa, ia memiliki. Laksana budak memiliki sesuatu, tetapi penguasanya adalah juragan atau tuannya. Nah itu. Maka yaitu di antara para ulama perbedaan pendapat. Al-mulku yauma idzil lillah. Kekuasaan pada hari itu ada pada Allah. Kekuasaan pada hari itu milik Allah. Yahkumu bainahum. Allah akan menegakkan hukum di antara mereka. Di antara mereka itu siapa? Ya, pada ayat sebelumnya ada orang kafir yang selalu dalam keraguan. Ada orang yang diberikan ilmu pengetahuan tapi kemudian menemukan kebenaran. Ada orang yang hatinya keras pada ayat sebelumnya. Dan seluruh umat manusia yahkumu bainahum, akan menegakkan hukum di antara mereka. Inilah salah satu jawaban kepada orang-orang ateis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Masa sih akhirat itu ada? Akhirat harus ada. Kenapa? Karena akhirat itu waktu dan tempat di mana Allah menegakkan keadilan seadil-adilnya. Kalau masih di dunia, keadilan masih dijual belikan. Pedang itu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Tajamnya cuma ke bawah,
tapi tumpulnya ke atas tumpul. Artinya kehidupan manusia masih banyak terjadi kedzaliman. Lalu kalau masih banyak terjadi kedzaliman, siapa yang menegakkan keadilan? Allah. Kapan? Besok, ketika manusia semuanya sudah dibangkitkan kembali. Yahkumu bainahum. Ini fungsinya hari kiamat. Semua yang belum adil selama masih hidup di dunia, selama hidup di alam dunia ini, akan diadilkan kelak. Siapa yang terdolimi akan dikembalikan hak-haknya. Siapa yang mendolimi akan dihukum oleh Allah dengan seadil-adilnya. Yahkumu bainahum. Itulah salah satu fungsi iman kepada yaumul akhir. Bahwa hari akhir itu waktu dan tempat di mana seluruh keadilan akan ditegakkan. Dan Allah yang akan menegakkan itu. Karena pada kenyataannya ada orang yang mati terdolimi, ada orang yang meninggal haknya dirampas. Siapa yang mengembalikan semuanya itu? Ya Allah. Nanti ketika sudah berbangkit. Yahkumu bainahum. Termasuk selama di dunia masih banyak perselisihan, perbedaan pendapat, perselisihan pandangan, kontroversi. Mbah sapa sing bener, mbah sapa sing salah. Kabeh mengklaim sing paling bener. Terus sapa sing mutusi? Nah, nanti Allah yahkumu bainahum. Allah yang akan memutus semua persengketaan, perselisihan, semua perbedaan yang terjadi di antara kalian selama masih hidup di dunia. Aku yang memutuskan. Yahkumu bainahum. Endi sing batil, endi sing hak, endi sing apik, endi sing elek, endi sing bener, endi sing salah. Yahkumu bainahum. Jarene saben agama bakal mlebu surga. Apa iya? Enteni sok ben. Nah, kan begitu. Tunggu nanti. Yahkumu bainahum. Yahkumu menghukum. Tempat menghukum mahkamah. Orang yang menghukum hakim. Hasilnya hukuman hikmah. Ada hukum, ada hakim, ada mahkamah, ada hikmah. Hukum sendiri itu dalam bahasa Arab sebenarnya artinya hukum itu adalah menahan. Artinya hukum itu fungsinya menahan, mencegah orang supaya tidak berbuat zalim atau berbuat salah. Itu hukum. Jadi hukum itu ada untuk menghentikan kedzaliman. Jika orang yang habis dihukum kok kemudian berhenti berbuat zalim, berhentinya orang berbuat zalim itu namanya hikmah. Jadi hukum itu menghasilkan hikmah. Tapi nek mlebu metu penjara justru malah seneng. Mari metu pengin mlebu meneh. Mari metu pengin mlebu meneh. Apa ngono kuwi diarani hukum? Wallahu a'lam. Wa qur rabbi fir warhamna anta arhamur rahimin.